2020 pada hari ini. Webinar sosialisasi ini akan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta diharapkan memasuki room webinar 15 menit lebih awal supaya tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian saat memasuki room dimohon untuk peserta dapat langsung mematikan mic serta videonya, dan apabila tidak, panitia berhak untuk mematikan video, mikrofon, hingga merimuh peserta yang dianggap tidak kooperatif saat acara ini berlangsung. Apabila terdapat kendala saat webinar berlangsung, bisa keluar terlebih dahulu dan kemudian masuk kembali dengan tetap mematikan mic serta video pada link yang sama. Kemudian apabila terdapat kendala saat webinar berlangsung dalam 2x5 menit, maka room webinar akan dipindahkan ke link yang lain yang akan disediakan oleh panitia di chat group. Kemudian saat pembicara menyampaikan materi, diharapkan peserta dapat menyimak dengan sungguh-sungguh dan tidak diperkenankan untuk bertanya karena akan terdapat sesi tanya jawab di bagian akhir sesi materi. Kemudian pertanyaan dapat dituliskan pada chat box Google Meet setelah waktu dipersilahkan oleh saya selaku host dan MC. Kemudian peserta dari Desa Muara Asri maupun Desa Pangkal Mas Mulia dapat langsung bertanya dengan menyalakan mic yang sebelumnya dipersilakan dulu oleh moderator. Pertanyaan yang paling relevan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada oleh moderator, dan apabila belum terjawab, sebisa mungkin akan kami sampaikan ke pembicara dan akan dijawab melalui metode yang lainnya. Kemudian webinar ini akan direkam dan juga diunggah di YouTube channel KKN MSIG 2020. Iya, selamat datang kepada Mbak Ariana. Kita masih menunggu ibu-ibu dari peserta dari Desa Muara Asri. Menurut informasi sudah berkumpul, tapi mungkin belum diaktifkan kameranya. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya biar kita sama-sama melihat gitu keadaan di sana. Dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa KKN MSUJ mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain, karena insya Allah akan bermanfaat sekali webinar sosialisasi pada hari ini. Oke.
Oke, baik. Karena ibu-ibu sudah berkumpul dan juga sudah ramai sekali dari peserta webinar sosialisasi ini, maka saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa dipertemukan dalam webinar sosialisasi yang bertajuk Mesuji Sehat, Mesuji Hebat gitu ya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar di sini bersama seorang pembicara yang sangat luar biasa. Nanti akan saya kenalkan. Dan kemudian untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, doa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri ya. Perkenalkan ibu-ibu dan juga rekan-rekan, nama saya Rizal, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, UGM, dan sekarang saat ini saya sedang melaksanakan juga KKN di daerah Mesuji. Kebetulan ini diamanahi untuk menjadi host sekaligus moderator dalam acara pada hari ini. Nah, untuk acara pada hari ini, insya Allah kita langsungkan dengan pukul 17.15, mohon maaf. Dan acara yang pertama mungkin akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana dari acara ini, yaitu dari Mbak Ria Risdianti. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Ria. Baik, terima kasih Rizal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu masyarakat Desa Muara Asri. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa silaturahim virtual begitu. Semoga tidak mengurangi antusias dan semangat ibu-ibu untuk nanti kita saling belajar gitu tentang kesehatan. Nah, semoga forum ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan masyarakat Desa Mesuji begitu, karena kita sudah menghadirkan dokter mudanya dari Rumah Sakit Sarjito begitu. Jadi nanti kita akan membuka diskusi seluas-luasnya, ibu-ibu bisa konsultasi juga mengenai perilaku hidup sehat, kemudian juga kesehatan lainnya begitu. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat Desa Muara Asri yang mungkin belum bisa berkenan hadir begitu di hari ini. Mungkin cukup sekian untuk sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan semangatnya ibu-ibu menghadiri forum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria atas sambutannya. Mungkin saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang ada di Desa Muara Asri. Selamat sore ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Ini mic-nya masih di mute ya? Coba dibuka sebentar. Mungkin bisa dinyalakan juga ya kameranya ibu-ibu. Sudah ada berapa orang di sana ibu-ibu? Mic-nya masih dimatikan itu ibu. Bisa mungkin di... Sudah berapa orang di sana ibu? Kalau dari kabar katanya udah lebih dari 10 orang. Dan untuk ibu-ibu masyarakat sendiri kemarin tidak salah 30 orang ya Bu? Udah ada. Alhamdulillah kalau itu. Berarti sudah lumayan banyak ya di sana. Ya. Oh, mungkin suaranya mantap ya. Mungkin panitia yang lain bisa tolong di sebentar. Oke, terima kasih.
Ya kayaknya suaranya agak mantul ya, nggak apa. Untuk hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Ini kalau dari Ketua Pelaksana menyampaikan kepada saya bahwa tema untuk webinar pada hari ini yaitu perilaku sehat menunjang produktivitas yang hebat. Nah, insya Allah kita akan dibersamai oleh salah satu dokter muda. Saya akan bacakan CV-nya. Beliau bernama Aryana Maharani, sarjana kedokteran. Beliau merupakan dokter muda di UGM, yaitu tepatnya di RSUP Dr. Sarjito. Kemudian beliau ini adalah aktivis, sangat banyak sekali kegiatan di organisasinya. Beliau adalah founder dan juga head of core team dari Health for All Indonesia. Kemudian juga beliau aktif di Center for Indonesian Medical Student aktivis atau biasa disebut CIMSA. Beliau sebagai public health leader-nya tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian juga beliau juga aktif di organisasi daerah Gajah Mada Kalimantan Selatan, juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2015 sampai 2016. Selain itu ternyata beliau ini juga sangat berprestasi. Beliau adalah penerima beasiswa aktivis Nusantara Angkatan 9, kemudian delegasi di Global Health True Leader 2019, delegasi di Youth Town Hall TOS TB 2019, delegasi di World Urban Forum 2018, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga beliau ini juga aktif di kegiatan akademik sebagai asisten peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM. Kemudian juga beliau juga adalah asisten dosen di Departemen Community and Family Healthcare Interprofessional Education UGM. Dan juga beliau aktif sebagai tutor dari persiapan Olimpiade Sains Nasional di SMA Banua, Kalimantan Selatan. Beliau juga diketahui produktif atau aktif dalam mengisi podcast mengenai isu-isu kesehatan dan juga kebijakan kesehatan. Beliau juga sering diundang sebagai pembicara serta moderator pada acara-acara kepemimpinan dan juga forum-forum yang berhubungan dengan kesehatan serta kedokteran. Jadi ini sangat pas sekali ya materi hari ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh pembicara yang sangat hebat. Langsung saja saya panggilkan kepada Mbak Aryana Maharani, sarjana kedokteran. Mungkin kami persilahkan waktunya. Tes 1, 2, 3. Suaraku terdengar ya? Terdengar Mbak Aryana. Halo, suaraku terdengar? Terdengar Mbak. Oke. Ibu-ibu yang di desa Mesuji kedengeran ya Bu ya? Kedengeran Bu? Kedengeran. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapaknya nggak ya, ibu-ibu, terus mbak-mas sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya sudah dipercaya oleh KKN Mesuji ya. Dulu awalnya saya ngiranya Mesuji Bu, ternyata Mesuji ya. KKN Mesuji Lampung untuk mengisi materi tentang hidup sehat seperti itu. Seperti yang disampaikan siapa? Mbak Ria. Ya, Mbak Ria, Mas Rizal dan kawan-kawan seperti itu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu yang luar biasa ini. Ibu cantik-cantik sekali sudah berkumpul. Sore-sore ini mau senam ya Bu ya? Setelah ini senam Bu? Senam ya panitia? Kalau nggak salah sih. Iya Mbak, katanya harus. Okay. Oh ya Mbak Aryana, mohon maaf. Tadi dari Ketua Pelaksana dari Mbak Ria katanya menghendaki ada pretest dulu sebelum penyampaian materi. Oh, iya okay, benar ya Mbak. Siap. Ya udah berarti pretest aja dulu, nggak apa-apa. Iya, Mbak Ria mungkin bisa dibagikan dulu soal pretestnya. Ibu-ibu membawa kertas dan ballpoint? Bawa, oke. Mungkin Mbak Ria bisa dipresentasikan. Ya, nanti mungkin saya bacakan juga soalnya, kemudian ibu-ibu bisa menjawab semampunya saja, nggak apa-apa. Oke, mungkin belum muncul. Oke, sudah. Jadi ini ada 3 pertanyaan.
Saya bacakan ya Ibu, nanti langsung boleh ditulis dulu soalnya, boleh langsung dijawab di kertas. Yang pertama, sebutkan 3 perilaku hidup sehat yang bisa mencegah penyakit yang Anda ketahui. Sebutkan 3 perilaku hidup sehat yang bisa mencegah penyakit yang Anda ketahui. Oke. Soalnya nanti, soal dan jawaban nanti langsung dikumpulkan ya Bu, jadi langsung saja dijawab sekarang. Kemudian untuk soal yang nomor 2, sebutkan 3 perilaku hidup tidak sehat yang Anda ketahui. Kalau yang nomor 1 hidup sehat, kalau yang kedua perilaku hidup tidak sehat. Masih nomor 2, saya ulang lagi. Sebutkan 3 perilaku hidup tidak sehat yang Anda ketahui. Oke. Untuk yang nomor 3, sebutkan minimal 3 penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat. Sebutkan minimal 3 penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat. Iya, soalnya bisa langsung dijawab dan langsung dikumpulkan kepada Ibu Sri nggih. Nanti minta bantuan kepada Ibu Sri untuk mengumpulkan jawabannya langsung sekarang. Apakah sudah selesai Ibu-Ibu? Ya, nanti jadi ada hadiah yang menarik untuk peserta yang nilainya bagus dan juga aktif bertanya nggih Bu. Jadi dimohon keaktifannya juga. Bagaimana Ibu, sudah selesai? Jika sudah selesai bisa langsung dikumpulkan kepada Ibu Sri nggih, minta tolong bantuannya. Oke. Nggih, sepertinya sudah nggih. Sudah ya? Baik Mbak Ariana, sepertinya ibu-ibu di sana sudah selesai mengerjakan pretestnya. Mungkin bisa dilanjutkan kembali, mohon maaf tadi mengganggu, memotong. Mungkin boleh di share screen aja langsung sambil aku perkenalan. Oke. Selamat sore kembali ibu-ibu. Perkenalkan ibu-ibu, tak kenal maka tak sayang. Saya Ariana, saya dokter muda di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta. Ini sama wilayahnya Bu, sama yang teman-teman yang lain. Saya sama-sama di Jogja. Saya lulusan UGM tahun 2019. Sekarang saya sebagai dokter muda yang setiap hari melihat beberapa penyakit seperti yang akan saya tampilkan pada hari ini, seperti itu. Nah, ini kita sifatnya belajar sama-sama aja Bu, sambil saya mungkin menceritakan pengalaman saya bertemu pasien yang seperti apa gitu. Pengalaman saya lah intinya, tapi intinya kita tetap belajar sama-sama. Nanti kalau semis ibu ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, sayang sih Bu kalau nggak bertanya. Jadi harus bertanya. Apalagi tadi kan kata Mas Rizal ada hadiah Bu buat yang tanya. Gitu. Biasanya kalau ada hadiah buat yang tanya, saya langsung semangat sih Bu buat tanya. Gitu. Jadi harus tanya Bu. Oke. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Silahkan kalau mau tanya di tengah, saya juga nggak apa-apa. Kalau mau tanya di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting ada pertanyaan gitu Bu. Oke, kita langsung aja. Saya diminta oleh panitia untuk membawakan presentasi mengenai pola hidup sehat seperti itu. Tapi fokusnya untuk penyakit tidak menular, ibu-ibu.
Jadi mungkin ya ini judulnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa saya jadikan judul? Karena biasanya judul itu jadi sesuatu yang sangat mengena ya Bu ya. Jadi kayak saya berharap saya menjadikan ini judul, terus ibu-ibu tuh langsung kepikiran mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi ibu-ibu tuh benar-benar terpikir ini terngiang-ngiang terus gitu Bu di pikirannya, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati gitu Bu, bahwa mengobati misalkan berpikir kalau saya sakit kan ada obatnya juga, kan ada dokter, nanti kalau saya nggak sakit kasihan dokter malah nggak kerja, bukan begitu Ibu. Tapi tetap harus mencegah itu tetap nomor 1 gitu. Oke, mungkin selanjutnya slide selanjutnya Panitia. Nah ini Bu, saya mulai dengan slide ada yang mau sakit gitu. Apa ya Bu ya, mungkin beberapa kali saya ngisi materi, ibu-ibu, bapak-bapak ya sama sih Ibu semuanya, kayak kalau misalkan kita nggak mulai dengan sesuatu yang mengerikan seperti ini mungkin nggak memperhatikan gitu Bu slide-nya. Makanya saya mulai dengan yang mengerikan, harapannya bukannya ibunya takut tapi waspada gitu, sama kayak COVID lah, mengerikan tapi kita nggak takut berlebihan, kita waspada. Oke, ini Bu, ada yang mau sakit. Jadi ini Bu, lihat Bu, ini kondisi kaki dan tangan yang membusuk pada pasien dengan penyakit gula darah tinggi, diabetes. Ibu-ibu pernah dengar? Mungkin Ibu bisa di-unmute biar lebih interaktif apa gimana Panitia? Saya tadi manut Panitia sih. Ya mungkin bisa di-unmute. Ibu, boleh itu Bu, mic-nya dinyalakan saja. Semoga tidak memantul ya. Kalau memantul ya matikan lagi saja. Oke, mungkin sambil dilanjutkan. Sambil dilanjutkan ya Panitia ya. Oke, ini ya Bu ya, tolong dimasukkan ke pikiran masing-masing. Inilah tangan kalau orang diabetes, gula darah tinggi, yang kebanyakan makan yang manis-manis nih Bu, tangannya hitam begini. Ada yang tangannya hitam, ya masih mending sih, tapi ya siapa sih yang pengen tangannya hitam? Ada yang tangannya sampai putus begini Bu, karena busuk, karena aliran darahnya nggak lancar. Sayangkan tangannya putus. Mungkin selanjutnya Panitia. Nih, ibu-ibu pernah lihat mungkin tetangganya atau siapa, tapi nauzubillah ya Bu ya, ini lumpuh otot-otot wajah penderita tekanan darah tinggi, atau kita sebutnya stroke Bu. Tahu stroke nggih Bu? Nah ini Bu gambarannya, awalannya cuma dari tekanan darah tinggi, awalannya dari sering makan yang berminyak, sering makan bergula, sering makan yang asin-asin gitu, nggak kerasa tiba-tiba kok rasanya pusing ya, rasanya kok leherku sakit, lanjut tiba-tiba begini Bu, lumpuh otot wajah. Itu bicaranya nggak jelas, terus ya itulah nggak bisa menggerakkan otot-otot wajah. Lanjut ya Bu ya, masih ada yang mengerikan lain-lainnya. Ini biar ingat Bu. Nah ini sakit jantung, pernah lihat nggak Bu, orang yang pegang dada kesakitan, ternyata pas dicek salah satunya penyebabnya tekanan darah tinggi. Mungkin selanjutnya lagi Panitia. Nah ini Bu, jadi dalam kedokteran istilahnya retinopati diabetikum. Jadi ada tuh Bu orang yang tiba-tiba matanya pandangannya kabur, bahkan sampai buta. Gara-gara awalnya gula darah tinggi, gara-gara kebanyakan makan yang manis, terus gula darah tinggi. Gula darah tinggi tuh bikin pembuluh darah di mata pecah, makanya begini Bu hasilnya nih, retinopati diabetikum. Nanti mungkin aku bisa kasih slide-nya ke ibu-ibunya ya, Panitia. Oke, next.
Bu, jadi tadi yang mau saya sampaikan adalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol atau minyak tinggi, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan gitu Bu. Kayak Rasulullah kan pernah menyampaikan tuh, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kalau judul lagu dangdut saya lupa, pokoknya yang sedang-sedang saja. Nah itu memang itu yang dianjurkan, baik dalam agama sampai kita terapkan dalam kesehatan, yang sedang-sedang saja itu memang yang paling benar gitu Bu. Jadi tekanan darah yang terlalu tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol atau minyak yang tinggi, pada akhirnya berujung pada penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung, malaria dan lain-lain gitu Bu. Banyak tuh, bisa dibaca sendiri gitu. Tuh. Nah, stroke atau pecahnya pembuluh darah dalam otak. Kayak yang tadi, pada akhirnya lumpuh otot wajahnya atau pandangannya kabur tiba-tiba karena pecahnya pembuluh darah di mata. Itu susah banget Bu, udah ngobatinnya kalau sudah di tahap yang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terus ibu-ibu pasti langsung nih takut nih gara-gara diliatin Mbak Ariana tadi foto-foto yang dari tangan hitam, terus pecah pembuluh darah mata, pecah pembuluh darah otak, bertanya-tanya apakah bisa dicegah? Bisa Bu, makanya hari ini saya mengisi materi ini karena bisa dicegah. Kalau nggak bisa dicegah mungkin saya nggak ngisi materinya, seperti itu. Makanya saya kasih nih Bu tips-tipsnya ya Bu ya. Oke, next. Nah, bagaimana caranya? Ibu-ibu, caranya ada 5 Bu, secara garis besar. Jadi pertama, tidak merokok. Coba Bu, diidentifikasi dulu nih di rumah masing-masing, apakah ada yang merokok. Misalkan, mohon maaf, apakah Bapak alias suami Ibu merokok, atau mungkin anak paling tua, atau yang anak pokoknya gitu Bu, merokok, atau ya mohon maaf, misalkan Ibu sendiri merokok, apa Ibu merokok gitu. Nah, dari sekarang Ibu cobalah diedukasi orang di rumah untuk sama-sama berhenti merokok gitu. Kenapa harus berhenti merokok? Ya karena merokok itu tidak ada manfaatnya ibu-ibu. Yang ada bikin sakit paru-paru. Kalau dalam kedokteran itu namanya penyakit paru obstruktif kronik. Jadi ya paru-parunya itu ya apa ya Bu ya? Ibaratnya rokok tuh sama kayak asap kendaraan Bu. Nggak bagus buat paru-paru. Akhirnya paru-paru tuh berusaha menolak. Paru-paru berusaha menolak tapi akibatnya apa ya Bu? Kompensasinya tidak baik. Jadi makanya si paru-parunya rusak lah intinya gitu Bu. Nah, gitu, tidak merokok. Tapi memang di dalam rokok itu zatnya memang sangat adiktif Bu, bikin kecanduan. Ibaratnya itu ya bikin kecanduan gitu Bu. Kita nggak bisa tuh langsung minta Bapak tolong berhenti merokok. Nah, tapi kita coba jadi kita juga sebagai Bapak gitu Bu. Sama misalkan saya Ibu suka nonton Dangdut Academy atau Ibu suka Ibu misalkan suka nonton drama Korea, telenovela, itu kan sama-sama bikin ketagihan tuh Bu. Nah, mungkin Bapak merasakan hal yang sama gitu pada saat disuruh berhenti merokok. Jadi mungkin perlahanlah saja dulu Bu, sambil dikomunikasikan, sambil diberi pemahaman bahwa merokok itu tuh nggak ada manfaatnya. Yang ada malah uangnya itu Bu, yang harusnya buat beli rokok berapa sih satu bungkus? Mungkin panitia ada yang tahu satu bungkus berapa? Mas Rizal, berapa satu bungkus Mas Rizal? Saya nggak pernah ngerokok, cuman mungkin di atas 10.000 atau 15.000 ya. Nah, itu di atas 15.000. Bayangkan Bu, misalkan satu bungkus rokok itu harganya 15.000. Biasanya kan bapak-bapak tuh sehari 1 atau 2 bungkus ya Bu ya. Biasanya sih saya lihatnya seringnya 2 bungkus. Berarti kan 15 kali 2, 30.000. Bayangin Bu, 30.000 dikali 30 hari, 900.000. Bisa tuh Bu buat beli tas, buat beli baju, dan lain-lain. Itu Bu. Jadi mending uangnya dialihkan saja gitu. Terus ya selanjutnya ada batasi gula, garam, lemak berlebihan, karena memang segala sesuatu yang berlebihan apa Bu? Tidak baik gitu. Terus aktivitas fisik yang cukup. Ya mungkin hari ini yang bakal kita bahas juga aktivitas fisik Bu. Ya pokoknya kalau saya dengar ibu-ibu di sana ada senam, nah itu juga sudah sangat bagus Ibu. Itu memang sangat direkomendasikan. Senam itu bagus. Terus rajin konsumsi buah dan sayur. Pokoknya jangan makan segala sesuatu itu yang sifatnya hanya mengenyangkan saja Bu, tapi tidak memikirkan gizinya. Jadi misalkan ibu-ibu makan gorengan, wah cukup kok Mbak, saya makan gorengan kenyang kok Mbak gitu. Tapi bukan begitu Ibu, tetap harus memperhatikan buah sayur, karena buah sayur itu mengandung vitamin, mengandung
apa ya, pokoknya semua yang bergizi mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain. Jadi bagus Bu untuk tubuh, nggak cepat kerutan, nggak cepat penyakitan. Kalau yang mau hamil anaknya juga nanti bagus Bu, gitu. Jadi ya harus rajin konsumsi buah dan sayur. Terus cek kesehatan secara teratur. Selanjutnya panitia. Nah ini Bu, tadi yang saya sampaikan, stop merokok, ingat bahayanya gitu. Karena selain menyebabkan penyakit seperti sakit paru-paru itu tadi Bu, yang paling penting merokok itu bikin keuangan kita boros, yang padahal bisa dialihkan ke hal yang lain gitu. Sebenarnya kadang perokok tuh sadar kok Bu kalau merokok itu tuh nggak bagus gitu, tapi mungkin perlu dikomunikasikan, perlu diberi pemahaman perlahan-lahan gitu. Mungkin dibikin aja Bu kayak analogi tadi, misalkan 900.000 tuh sebulan gitu, mungkin Bapak mau mengerti, tapi ya perlahan-lahan Bu. Oke, lanjut. Terus ini Bu, nah tadi kata Mbak Ariana katanya gula, garam, dan lemak tidak boleh berlebihan. Ini paling sering Bu saya ditanya setiap kali ngisi materi. Jadi Bu, gampangannya gula, garam, dan lemak yang pas sehari itu, gula itu maksimal 4 sendok makan per hari maksimal. Jadi misalkan Ibu bikin es teh gitu ya Bu ya, sehari misalkan 2 sendok tuh 1 gelas. Berarti ya maksimal banget sehari itu es tehnya 2 gelas Bu. Tapi nggak boleh lagi makan manis selain es teh gitu. Itu Bu. Terus garam maksimal 1 sendok teh per orang per hari. Itu garamnya 1 sendok aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Terus lemak 5 sendok makan per orang per hari gitu. Itu ya Bu ya, ingat gula 4 sendok makan, garam 1 sendok makan, lemak 5 sendok makan. Tuh, oke lanjut. Nah, ini Bu, yang tentang aktivitas fisik. Saya nih dapat pertanyaan dari ibu-ibu setiap kali ngisi materi. Mbak, saya itu udah nyapu, saya males kalau saya olahraga lagi. Mbak, saya itu tiap hari udah bolak-balik jalan kaki nganter anak, jemput anak gitu. Apakah itu cukup? Jawaban saya ada di presentasi ini Bu, bahwa aktivitas fisik itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi ya terserah Ibu, sebenarnya pilihan Ibu. Ibaratnya waktu luang Ibu ada berapa, maksudnya selama apa. Terus Ibu kira-kira sanggup nggak untuk aktivitas ringan, sedang, atau berat. Jadi sebenarnya aktivitas fisik itu bisa dipilih, tergantung misalkan Ibu mau menghilangkan kalori atau di dalam lemak di dalam tubuh sebanyak apa gitu. Tinggal dipilih Ibu, mau aktivitas fisik ringan, sedang, atau berat gitu. Semuanya itu bisa dilakukan di semua tempat Bu, di rumah bisa, di perjalanan bisa. Nih ada contohnya Bu, keren sih Bu, dia di jalan pas lagi macet dia olahraga. Di Mesuji nggak macet tapi kan Bu ya, jadi ya mungkin di tengah jalan sendirian aktivitas fisik bisa tuh Bu. Terus sekolah, terus tempat kerja, terus tempat umum, macam-macam nih Bu. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini Bu, aktivitas fisik ringan. Kalau ibu-ibu pengen milih aktivitas fisik ringan, itu contohnya berjalan santai di rumah, kantor, atau pusat perbelanjaan. Terus duduk bekerja di depan komputer, membaca, menulis, menyetir, mengoperasikan mesin dengan posisi duduk atau berdiri, itu juga aktivitas fisik ringan. Terus ini favorit ibu-ibu nih, mencuci piring, setrika, memasak, menyapu, mengepel, menjahit. Nah, itu termasuk ringan, Bu. Jadi energi yang dikeluarkan itu paling enggak 3,5 kilokalori dalam semenit, kecil sih itu, Bu. Terus latihan peregangan, terus membuat prakarya, misalkan menggambar, melukis, itu juga aktivitas fisik ringan kok, Bu. Intinya kita bergerak lah gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah Bu, kalau saya sih menyarankan aktivitas fisik sedang, karena aktivitas fisik ringan itu ya yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Tapi nggak salah, maksudnya kalau memang waktu luang yang ada hanya bisa aktivitas fisik ringan tidak masalah. Tapi kalau bisa aktivitas fisik sedang gitu. Energi yang bisa hilang itu 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contohnya nih Bu, berjalan cepat
Jadi nggak usah lari, biasanya kan ibu-ibu tuh agak susah tuh lari, jalan cepat aja Bu, jalan cepat gitu pada permukaan rata. Bagus lagi misalkan sambil naik gunung. Saya nggak tahu sih Bu kalau kontur di Lampung seperti apa, apakah gunung atau seperti apa. Kalau di tempat saya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu dataran rendah itu. Jadi ya kurang tantangannya Bu. Terus nih Bu, memindahkan perabot gitu ya Bu ya. Terus membawa balok kayu, membersihkan rumput. Nah itu termasuk aktivitas fisik sedang. Terus main bulu tangkis, tenis meja, bowling. Saya nggak pernah main bowling sih. Terus bersepeda pada lintasan datar, main skateboard di air. Oh, banyak nih ya Bu ya pilihannya. Nah itu aktivitas fisik sedang Bu. Jadi tubuh tuh sedikit berkeringat, denyut jantung agak meningkat gitu. Lanjut. Ini Bu, pilihan ketiga, tolong diperhatikan ya Bu ya, aktivitas fisik berat. Jadi energi yang dikeluarkan itu lebih dari 7 kilokalori per menit gitu. Yang bikin ibu tuh yang sampai kayak terengah-engah Bu gitu. Pasti ibu pernah lah lari-lari gitu terus terengah-engah, itu berarti udah masuk aktivitas fisik berat Bu. Contohnya berjalan dengan sangat cepat, ya mungkin berlari lah. Terus pekerjaan rumahnya memindahkan perabot, tapi perabot yang berat. Terus menyekop pasir, memindahkan batu bata, bersepeda gitu Bu. Ini kan lagi musim banget tuh Bu bersepeda. Ya kan Bu ya, di tempat saya juga musim sepeda. Orang-orang lebih milih beli sepeda daripada beli sapi kurban. Gitu Bu. Oke lanjut ya Bu ya. Nah ini Bu, mungkin ibu-ibu tuh bertanya apa sih Mbak manfaat aktivitas fisik gitu. Selain misalkan turun berat badannya, mungkin ibu-ibu tuh sering tuh buka Instagram, terus bisa akses internet kan ya Bu ya di sana. Buka Instagram, terus lihat selebgram yang langsing gitu. Terus langsung termotivasi untuk menurunkan berat badan. Benar Bu, salah satunya mengendalikan berat badan. Kedua, menurunkan resiko kropos tulang. Nah, wanita itu Bu, apalagi nanti post menopause, post sudah selesai nggak mens lagi, itu tulangnya sangat-sangat rapuh. Dengan olahraga itu membantu menurunkan resiko kropos tulang. Terus mengendalikan tekanan darah tadi Bu, jadi tekanan darahnya nggak tinggi itu Bu, stabil gitu. Terus mencegah diabetes mellitus atau kencing manis. Terus yang kelima, memperbaiki postur tubuh gitu Bu. Jadi banyaklah manfaat aktivitas fisik. Selain menghindari dari penyakit, bikin badan kita juga sehat bugar. Terus ya itu Bu, mengendalikan berat badan gitu biar nggak berlebihan. Oke, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita lanjut. Nah ini Bu, pentingnya berolahraga. Lihat ya Bu ya, ada 4 gambar. Ada gambar jantung, saya kasih. Itu jantung Bu, jantung. Mungkin baru lihat ya Bu ya gambar jantung, itu gambar jantung. Terus itu sampingnya paru-paru. Bawahnya lagi itu pembuluh darah. Terus yang paling kanan bawah itu saya gambarkan sebagai otot. Maksud saya, pentingnya berolahraga itu paling penting untuk 4 organ ini Bu, jantung. Jadi jantung itu dilatih untuk apa ya, kalau kita lari-lari itu Bu, jogging gitu, jantungnya tuh dilatih untuk mompa. Jadi suatu saat misalkan kita kecapean berat, sangat-sangat lelah, jantung kita tuh udah ibaratnya jantungnya tuh ngomong Bu ke kita, alah ini udah biasa gitu. Jadi kayak nggak masalah, orang udah biasa kok gitu. Jadi jantungnya tuh udah terbiasa Bu. Terus paru-paru, nah ya sama Bu, elastisitasnya. Jadi ibaratnya paru-paru itu kapasitasnya meningkat kalau kita olahraga. Yang dulunya misalkan cuma nampung seliter, sekarang nampung 2 liter karena sering olahraga gitu. Jadi bagus Bu untuk kesehatan. Terus pembuluh darah, apa sih pentingnya olahraga untuk pembuluh darah? Jadi Bu, minyak-minyak yang biasanya ibu makan sehari-hari tuh dari gorengan, dari soto dan lain-lain itu bisa hilang dengan berolahraga. Itu Bu, saya itu ada tulisannya tumpukan plak. Tumpukan plak itu ibu bayangkan ya Bu ya, misalkan ada selang, ada 2 selang, ada selang yang diameternya atau lubangnya kecil, ada satu selang yang diameternya besar, atau selang yang diameternya sama, satunya kita pencet Bu, satunya kita tekan lubangnya, yang lebih kenceng apa sih aliran darahnya yang mana Bu kira-kira? Masih mute ya?
Coba Mas Rizal deh, Mas Rizal. Iya, Mbak. Yang lebih kenceng yang mana tuh, Mas Rizal? Yang pembuluh darahnya yang kecil, yang kita tutup selangnya, apa yang kita buka selangnya? Yang dibuka, Mbak. Yakin? Gimana yang paling kenceng ya? Nah, yang paling kenceng, misalkan air tuh mengalir tuh, biasanya kita tutup kan selangnya sedikit gitu, setengahnya gitu. Yang mana yang lebih deras? Yang bakalan lebih kenceng yang ketutup, Mbak. Nah, betul banget. Sama persis kayak pembuluh darah kita, ibu-ibu. Jadi kalau ada tumpukan lemak di samping-sampingnya, kan bikin lubangnya tambah kecil. Kalau lubangnya tambah kecil, alirannya jadi deras sekali, Bu. Aliran deras itu merusak organ-organ tubuh. Bayangkan, Bu. Nah, gitu. Bayangkan aja misalkan selang dialirin ke tanaman, Bu. Nah, tanaman yang kena air deras sama air yang biasa aja, kasihan tanaman yang kena air deras dong, Bu. Terus ya melatih otot. Oke, saya diingatkan panitia, sisa 15 menit lagi ya. Oke, lanjut. Ini Bu, tadi mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, saya yakin di Mesuji itu nggak kurang-kurang ya Bu ya. Kayaknya banyak hasil panen sayur dan buah-buahan di sana. Intinya makan aja Bu, semua buah-buahan. Kan biasanya banyak tuh warga, dok saya tuh darahnya rendah. Saya baca-baca di Google, saya itu nggak boleh makan apa namanya, timun. Katanya timun itu bikin darah rendah. Kalau menurut saya, intinya selama ibu makan semua sayur nggak pilih-pilih, itu nggak masalah Bu. Sayur dan buah tuh nggak bikin apa ya, nggak bahaya. Intinya kalau semuanya dimakan, nggak pilih-pilih, aman gitu. Karena sayur dan buah itu vitaminnya luar biasa. Vitaminnya itu bantu proses di dalam tubuh gitu. Oke, ini Bu. Nah, itu Bu. Mungkin anak-anaknya dikasih buah-buahan, sayur-sayuran sejak kecil Bu, biar mereka itu terbiasa. Kalau misal banyak tuh kan Bu ya, anak-anak kecil yang nggak suka makan buah dan sayur, itu sebenarnya karena orang tuanya nggak membiasakan. Gitu. Lanjut. Nah, ini Bu, apakah di Mesuji ada posbindu? Ada ya posbindu? Harusnya ada sih. Ada, Mbak. Harusnya. Oh, ada kan? Harusnya ada posbindu. Kalau pemerintah tidak korupsi, harusnya ada posbindu dimanapun. Nah, Bu, jadi kalau di posbindu, gini Bu, tadi kan kita bahas tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Gimana caranya bisa tahu kalau gula darah tinggi, tekanan darah tinggi kalau nggak diperiksakan? Kecuali Ibu punya cenayang gitu, misalkan Ibu pegang lengannya terus langsung tahu, oh tekanan darahku 100, kan nggak tahu tuh Bu, makanya harus ke posbindu gitu. Kan posbindu juga gratis Bu, nggak bayar setahu saya. Kalau ada bayar tuh paling urunan buat kayak makan bareng sih Bu, makan bareng gitu. Tapi setahu saya gratis, jadi jangan takut ke posbindu. Ya itu tadi, gimana caranya tahu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi kalau nggak pernah diperiksakan gitu Bu. Nah, coba Ibu lihat perutnya masing-masing sekarang. Coba Ibu lihat perutnya. Jadi Ibu paling gampang kita melakukan pemeriksaan tuh di perut Bu. Kalau wanita lebih dari 80 cm itu langsung harus waspada Bu. Laki-laki lebih dari 90 cm, mungkin ibu-ibu punya meteran nggak sih di rumah? Pasti punya. Coba Bu dicek lebih dari 80 nggak atau lebih dari 90 nggak untuk yang bapak-bapak. Kenapa harus diperiksa? Kenapa harus dicek? Ini tuh paling gampang Bu, nggak kayak tekanan darah. Tekanan darah kan kita perlu alat tensi yang dipompa-pompa dulu itu Bu. Gula darah kita perlu yang dicoblos dulu tangannya. Kalau ini tinggal pakai meteran, terus dilihat Bu, kenapa obesitas itu bisa Bu, jadi peramal penyakit tidak menular yang ada di tubuh kita. Karena kalau ukurannya lebih dari 80 cm, berarti kan perutnya besar Bu. Berarti kan lemak-lemak itu kan numpuk di perut. Kalau lemak di perut itu banyak, berarti Bu,
apa ya? Ya berarti lemak di dalam perut aja itu banyak, berarti kan lemak di dalam darah apalagi lebih banyak. Tadi sudah saya analogikan kepada Mas Rizal. Saya tanya tadi Mas Rizal, kalau selang yang kira-kira lebih kecil diameternya sama yang lebih besar, mana minyak dalam darahnya terlalu banyak, nah itu kita harus langsung waspada tuh. Macam-macam Bu penyakitnya, bisa penyakit tekanan darah, jantung, diabetes, gampang Bu dari perut. Tapi ya perut bukan satu-satunya indikator, tetap Bu harus cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, lingkar perut, dan lain-lain. Banyak tuh ibu-ibu Bu yang saya edukasi, nggak apa-apa Mbak, misalkan tekanan darah tinggi, nanti kan kalau tekanan darah tinggi saya ngerasa tuh gejalanya, saya pusing-pusing gitu, atau leher saya cengeng, sakit gitu, atau apa gitu, saya tinggal periksa ke dokter, saya minta obatnya. Nah ibu, tapi sayangnya ternyata pasien-pasien itu nggak semuanya Bu bergejala. Jadi ada Bu yang padahal aslinya tekanan darahnya tinggi, tapi nggak bergejala. Nah, sama kayak COVID lah Bu istilahnya. Jadi nggak semua orang dengan COVID itu punya gejala, sama kayak orang tekanan darah tinggi. Bisa aja Bu nggak ada gejalanya, tiba-tiba tekanan darahnya udah 200, 220 atau berapa, tiba-tiba stroke Bu gitu. Jadi jangan mengharapkan muncul gejala dulu, tapi harus dicegah Bu gitu, karena tidak semua orang bergejala. Oke, lanjut. Nah, kenapa intinya saya hari ini mengisi materi tentang ini Bu? Ini PTM Bu, singkatan dari PTM itu kepanjangannya maksud saya penyakit tidak menular. Jadi bedakan penyakit tidak menular ya Bu ya, sama penyakit menular. Contohnya penyakit menular itu tuh COVID, TB, tuberkulosis Bu, terus apa lagi ya? Nah, 2 itu aja lah dulu Bu, TB sama COVID. Nah, tapi Bu, ada namanya penyakit tidak menular. Bener, dia nggak kayak COVID. Misalkan COVID kan kita harus pakai masker nih Bu, supaya nggak ketularan sama yang lain. Masalahnya penyakit tidak menular ini tuh Bu lebih susah daripada COVID. Kenapa lebih susah? Bayangkan Bu, nggak segampang itu minta orang untuk mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi lemak. Jadi sebenarnya penyakit tidak menular atau PTM ini kan berasal dari kebiasaan masing-masing Bu ya. Memang Bu, segala sesuatu yang berlebihan tuh emang enak. Misalkan yang manis-manis tuh kita enak, terus yang asin-asin juga enak, terus yang berminyak-minyak, enak banget tuh Bu. Makan gorengan sambil minum es teh, terus tambah soto gitu Bu, tuh emang enak banget sih Bu. Nah, cuman itu sama aja kayak kita menginvestasikan penyakit Bu. Nanti di masa tua, tiba-tiba kok udah nggak bugar lagi ya, tiba-tiba kok jalan sedikit aku capek ya, kok jalan 100 meter aja aku sudah terengah-engah ya gitu Bu. Jadi itu masalah utama kesehatan, sebagian besar tidak terdeteksi, penyebab kematian utama itu banyak kan Bu, orang meninggal karena stroke, sakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Biayanya juga banyak Bu. Oke, lanjut. Nah, ini Bu sebagai penutup dari presentasi saya, materi saya pada hari ini, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Coba ya Bu ya, misalkan kita sakit nih, Ibu harus bayar biaya rumah sakit kalau nggak punya BPJS. Kalau punya BPJS itu ya harus bayar iuran BPJS, sama-sama bayar. Harusnya ya sakit dulu gitu baru sembuh ya. Ya syukur kalau dokter di sananya bagus Bu, kalau nggak bagus sembuh nggak tuh gitu. Atau misalkan obat di sana tersedia nggak gitu Bu.
puskesmas di sana bagus nggak, rumah sakit di sana bagus nggak Bu. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak tahu Bu bagaimana gitu. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegahnya dengan hidup sehat. Kalau kita cegah, kita tidak jadi sakit. Jadi kita cukup olahraga, biaya murah, bahkan gratis. Ibu-ibu tinggal training pakai jilbab langsung gerak Ibu gitu. Terus mengurangi makan gula, garam, minyak. Justru menghemat pengeluaran kan Bu kalau gula, garam, minyaknya tidak banyak. Terus banyak minum air putih, buah-buahan, sayuran, intinya makanan yang bergizi sih Kak. Terus tidak merokok karena juga menghemat pengeluaran gitu. Intinya badan sehat dan bugar, Ibu harapannya bisa produktif hingga tua gitu. Mungkin sekian ya nggak sih, ini slide terakhir ya panitia? Aku lupa. Coba selanjutnya. Nah, sekian Ibu dari saya. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Intinya coba diingat-ingat lagi Bu slide di awal gitu. Tadi ngelihat yang tangannya hitam, mukanya perot, terus sakit jantung, sakit dan lain-lain. Itu ya Bu ya. Mungkin cukup dari saya. Aku serahkan kembali ke Mas Rizal sebagai moderator. Ya, terima kasih Mbak Ariana atas penyampaian materinya. Ini kata Mbak Ria ini ya, suruh post test dulu ya. Oke, baik Ibu-ibu, sudah siap untuk post test dulu? Pakai kertas yang tadi aja nggak apa Ibu, di bawahnya. Ada kuis nih, jadi mungkin Mbak Ria bisa ditampilkan dulu pertanyaannya. Halo Mbak Ria. Oke, karena ini kayaknya belum terhubung. Ibu-ibu ada pertanyaan buatan nggih Bu atas penyampaian materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Ariana? Mungkin sambil menunggu kuisnya ditampilkan oleh Mbak Ria, bisa bertanya di kolom chat atau ditanyakan langsung gitu dengan menggunakan mic. Bagaimana Ibu, sudah ada pertanyaan apa belum? Oke, kalau belum, ini ternyata sudah ditampilkan oleh Mbak Ria untuk kuis sosialisasi perilaku hidup sehat. Ini soalnya sama seperti yang tadi. Jadi setelah penyampaian materi tadi harusnya kita lebih paham ya akan perilaku hidup sehat, perilaku hidup tidak sehat, dan juga penyakit apa saja yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat. Nah, silahkan Ibu dijawab lagi di bagian bawahnya. Di bagian bawah dari pretest tadi nggak apa pakai kertas yang sama. Dan nanti dikumpulkan. Untuk yang jawaban paling benar, nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia. Mungkin saya beri waktu ya 5 menit ya dari sekarang sampai pukul 17.00. Ya, monggo dipersilahkan. Soalnya masih sama seperti yang pretest tadi.
Ibu Sri, mohon maaf Ibu, apakah menggunakan 2 device ya Ibu? Mungkin salah satunya boleh di mute gitu Bu, biar nanti ketika sesi tanya jawab tidak terjadi dengung. Suaranya belum masuk Ibu. Boleh dibuka dulu mic-nya, itu ada tanda merahnya. Masih tertutup mic-nya. Ya. Yang satu mungkin dimatikan dulu. Terlalu dekat ya. Iya, masih terlalu dekat. Masih berdengung. Kalau di laptop ada fitur ininya nggak Bu? Tombol matikan suaranya. Kenapa ditutup? Seorang tengah melakukan kata pertama. Oh ya sudah Bu. Jika tidak berdengung. Nah, kalau makanya kamu dari foto itu sama. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, oke. Baiklah kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Mungkin antara ibu siswi ini. Ya, oke. Dari ibu-ibu, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mbak Ariana? Bikin aku penasaran. Ya, monggo Ibu. Silahkan langsung saja Ibu. Monggo Ibu, langsung tanya. Mau tanya. Nanti bisa masuk. Sudah. Silakan perkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Ibu Suwanti, kader dari Desa Muara Asri. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya ada keluhan asam lambung tinggi. Terus pada waktu asam lambung itu kambuh, kadar gula saya drop atau turun, tekanan darah juga drop. Yang ingin saya tanyakan, makanan atau minuman apa yang harus saya makan atau konsumsi? Kedua, adakah makanan atau buah-buahan yang harus dicegah atau yang dihindari? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Suwanti. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Mbak Ariana. Mungkin saya ulang pertanyaannya. Jadi Ibu Suwanti ini asam lambungnya tinggi, kemudian tekanan darahnya rendah. Kemudian pertanyaannya, makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan juga harus dihindari gitu. Oke, terima kasih Ibu Suwantini ya Bu ya atas pertanyaannya. Jadi Ibu tadi mengeluh asam lambung Ibu. Jadi mungkin langsung saja, penyebab asam lambung itu tuh ada 2 Bu. Penyebab asam lambung itu bentar Bu, ini kayaknya koneksi saya jelek. Nah, telat makan itu maksudnya makannya nggak di waktu yang pas Bu. Jadi misalkan kebiasaan Ibu makan paginya jam 7, terus tiba-tiba Ibu jadi makan jam 9, jam 10. Pertama itu Bu, makannya telat. Itu yang pertama. Terus yang kedua stres Bu. Jadi itu bisa dijelaskan Bu memang secara kedokteran, tapi saya akan menjelaskan secara awam saja bahwa penyebab asam lambung naik itu Bu karena telat makan. Jadi Bu, tubuh itu simpelnya, sederhananya pada saat kita itu lambung itu benar-benar kosong makanan Bu, langsung tuh Bu namanya asam lambung atau HCl itu naik Bu. Nah, asam itu sifatnya merusak lambung. Jadi lambungnya itu Bu luka, makanya Ibu biasanya kan sakit tuh Bu ya perutnya gitu. Terus ditambah stres Bu, stres itu memperburuk luka yang ada di lambung, juga memperbanyak asam yang ada di lambung. Jadi sebenarnya Bu, asam itu boleh ada dalam lambung, tapi jumlahnya sedikit. Tapi karena telat makan, terus karena stres, itu asam lambung jadi banyak banget Bu. Ibaratnya asam lambung tuh harusnya cuma setengah liter gitu Bu.
di dalam tubuh ibu tiba-tiba jadi 4 liter gitu Bu. Nah itu nggak baik, itu benar-benar merusak lambung, akibatnya lambungnya tidak bisa berfungsi dengan baik gitu Bu. Nah karena asam lambung tadi Bu memang mencetuskan Bu ke tekanan darah dan gula darah gitu. Kalau saran dari saya memang kan akar permasalahannya itu ada di asam lambungnya. Jadi tadi Bu makannya tolong diteraturkan, makannya harus 3 kali sehari gitu. Terus mungkin dilihat dulu ibu udah ada di golongan yang keberapa. Maksud saya apakah ibu perlu obat atau ibu tidak perlu obat. Biasanya itu perlu obat Bu. Coba ibu ke rumah sakit. Ini walaupun saya beritahu ibu tetap ke rumah sakit ya Bu ya, atau ke puskesmas untuk cari obatnya. Biasanya dikasih dokter entah lansoprazol atau omeprazol Bu. Biasanya dikasih sekitar 2 minggu. Dicek tuh Bu apakah setelah diberi omeprazol atau lansoprazol ibu tuh langsung enakan. Nah gitu Bu, nanti insya Allah yang lain juga mengikuti. Kalau tekanan darah, terus gula darah, tadi yang penting sebenarnya gini sih Bu, tekanan darah terlalu tinggi, gula darah terlalu tinggi, atau tekanan darah terlalu rendah, gula darah terlalu rendah, itu juga sama-sama salah Bu. Bukan berarti yang rendah terus bagus, yang pas itu yang normal. Kan tekanan darah normal itu kan 120/80 Bu. Di atas itu udah tinggi, di bawah itu kerendahan. Kalau tinggi bahayanya tadi yang kayak stroke, lumpuh gitu kan Bu, lumpuh wajah, muka perot dan lain-lain, sakit jantung. Tapi kalau terlalu rendah juga tidak baik Bu, dikit-dikit hitam, dikit-dikit warnanya hitam, gitu Bu. Gula darah terlalu tinggi tadi tidak baik Bu, jadi diabetes. Tapi terlalu rendah juga tidak baik. Kalau gula darah terlalu rendah, ibu nanti akhirnya lemes, pingsan dan lain-lain gitu Bu, dan seterusnya. Jadi tolong dipertahankan dengan pola hidup yang baik Ibu, dan tetap harus ke puskesmas Bu untuk tanya apakah sudah perlu obat atau enggak. Saya kan nggak bisa nih langsung periksa Ibu di tempat. Iya, tanya ke dokter Bu perlu minum obat atau tidak gitu. Dengan tadi menghindari stres, nggak boleh berpikiran Bu ya, namanya manusia ya ada pikiran sih Bu, kan kita punya kepala, punya kotak gitu ya Bu ya. Tapi ya jangan sampai berlebihan. Kalau ada masalah cerita ke keluarga gitu Bu, karena banyak orang tidak menyadari Bu bahwa pikiran itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Bahwa orang berpikir kesehatan tuh yang pengaruh ya makanan, olahraga, tapi Bu segala penyakit yang ada di dunia ini sebenarnya asalnya dari pikiran Bu. Karena pikirannya stres, berpikiran ini itu akibatnya asam lambungnya naik Bu, akibatnya lambungnya sakit gitu. Mungkin semoga bisa menjawab Bu ya. Dari saya itu, kalau Ibu mau tanya lagi boleh. Ya, bagaimana Ibu Suwati? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Sudah, oke. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Ibu Suwanti atau ibu-ibu yang lain di sana? Ngomong apa yang Sampai dari kira letak kok mau. Dan kesenangan kamu cerita ke aku. Nanti mereka mau loh. Aku aja kan dia. Tanyakan saja Ibu. Fakta atau mitos? intinya berarti nak Baik, perkenalkan nama saya Sri Wahyudi dari Desa Asli. Di sini saya mau nanya ya Mas tentang tadi masalah makan buah dan sayur. Di sini saya akan menanyakan tentang makan buah yang tadi disampaikan oleh Dokter Iriana. Katanya tadi darah rendah itu tidak ngaruh untuk makan buah timun. Tapi faktanya setelah makan timun itu rata-rata kami itu sakit kepala. Itu gimana itu penjelasannya? Oke, baik Ibu Sri Wahyuni. Mbak Ariana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Oke. Siap, langsung dijawab ya. Siap. Ibu, mungkin saya tanya dulu, timunnya sebanyak apa yang Ibu makan? Apa ada makanan selain timun yang Ibu makan gitu? Maksudnya selain timun apakah ada? Terus timunnya juga seberapa Bu? Kalau timunnya setruk ya kira-kira bisa sih Bu menurunkan tekanan darah. Timunnya misalkan seember gitu bisa Bu, bisa. Tapi kalau timunnya 1 atau 2 harusnya tidak Bu. Tapi ya tetap harus tahu tekanan darahnya dulu Bu gitu. Ibu berapa Bu makan timunnya Bu? 1. Wajar sih, memang sih saya itu kategori darah rendah Bu.
Cuman memang nggak berani makan timun. Biasanya kalau makan timun walaupun cuma 1 atau 2, nggak lebih ya, pokoknya paling banyak itu 2 biji aja, itu memang sudah pusing gitu. Masalahnya Itu masalahnya penyebab lain atau memang nggak boleh makan timun apa gimana gitu? Apakah harus dihindari? Oke, baik Bu. Jadi memang sih Bu, di dalam timun itu ada zat yang mampu menurunkan tekanan darah. Tapi tidak sesignifikan itu Bu, dalam artian nggak sebanyak itu. Jadi misalkan ibu makan 1 atau 2, sekalipun ibu tekanan darah rendah, seharusnya tidak menurunkan Bu. Tapi kalau memang ya itu ya Bu ya, kadang makanan itu sesuai apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan. Jadi pada saat ibu memikirkan timun itu menurunkan tekanan darah, mungkin ya pola pikir ibu berpikir sedemikian rupa gitu. Tapi kalau misalkan ibu merasa pusing tuh habis makan timun, ya bisa jadi itu efek dari ya memang tekanan darah ibu yang sedang rendah, bukan karena timunnya gitu. Jadi memang tekanan darahnya sedang rendah. Kalau saran dari saya ya memang ibu harus menstabilkan tekanan darahnya Bu. Kalau tekanan darah rendah tuh kan banyak tuh Bu penyebabnya. Ada yang memang turunan Bu. Saya nih turunan Bu. Nenek saya kemarin ya karena tekanan darah rendah, akibatnya mohon maaf beliau gagal jantung karena darahnya tuh nggak sampai ke jantung Bu waktu itu. Nah saya juga turunan Bu. Jadi macam-macam ya Bu ya, tekanan darah tuh ada yang turunan. Ada yang karena tua Bu. Biasanya kalau udah tua itu ada namanya semacam detektor di daerah leher yang mendeteksi tekanan darah tuh lagi rendah apa tinggi ya. Kalau rendah aku tinggiin, kalau lagi tinggi aku rendahin gitu Bu. Nah itu tuh rusak Bu karena udah tua. Biasanya bisa juga karena memang sudah tua, juga karena makanannya tidak bagus Bu. Jadi apa ya, coba makan makanan yang meningkatkan tekanan darah lah Bu. Misal sayur-sayuran yang hijau Bu, yang hijau banget untuk menambah darah. Jadi tekanan darah tuh kan Bu bisa rendah karena jumlah darah di dalam tubuh memang rendah gitu, atau sel darah merah yang sel-selnya itu rendah. Tambah dengan makan daging, kalau tidak daging itu nggak, daging di sana misalkan ayam juga nggak apa-apa. Terus yang paling murah itu sayur-sayuran hijau. Jadi ya jawaban saya sebenarnya timunnya harusnya tidak berpengaruh Bu kalau 1 atau 2, tapi benar memang ada zatnya Bu di dalam situ gitu. Dan sesuai apa yang saya sampaikan di presentasi, selama itu masih imbang, jadi timun ditambah apa campur aja tuh Bu, jadi gado-gado, insya Allah aman kok Bu. Juna. Oke. Terima kasih Mbak Arifanya atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Ibu Sri Wahyuni? Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? enggak, tanya lagi double. Gak apa-apa ya. Oke, monggo Ibu. Mengkonsumsi madu setiap hari, apakah itu bagus? Atau adakah harus dicegah atau dikurangin? Biasanya saya mengkonsumsi madu 1 sendok makan setiap hari. Tolong jelaskan Dok. Ya, monggo Mbak Aryana. Langsung saja dijawab. Baik Bu, jadi kalau untuk madu, mungkin saya tanya dulu Bu, madunya madu yang alami atau madu yang udah dicampur sama gula buatan dan lain-lain? Oh, madu alami. Soalnya kalau madu alami bagus sih Bu, setahu saya kan madu itu tuh banyak sekali manfaatnya. Misalkan ya sebagai sumber kekuatan gitu kan Bu, karena dia manis gitu ya Bu ya. Terus juga sebagai antioksidan, jadi membantu supaya sel-sel dalam tubuh itu tidak rusak gitu Bu. Itu bagus kok Bu. Jadi maksud saya, makanya kan saya tanya apakah ibu yang alami atau yang buatan. Saya takutnya yang buatan. Maksudnya yang buatan itu yang ditambah gula-gula tambahan. Soalnya kalau udah tambah segala sesuatu yang buatan itu tidak baik ya Bu ya. Misalkan nggak apa ya, micin itu kan buatan tuh Bu. Jadi kalau yang alami insya Allah ya bagus-bagus aja Bu, asalkan ibu, maksudnya gini Bu, sebenarnya konsep dalam kedokteran itu saat satu hal itu berlebihan, pastikan lainnya diimbangi, persis kayak permainan jungkat-jungkit Bu. Jadi misalkan ibu nih madu berlebihan, gara-gara madu berlebihan itu ibu misalkan udah terlanjur kenyang atau apa gitu ya Bu ya, misalkan nggak mau makan yang lain lagi, jangan sampai begitu Bu, tetap harus diimbangi sama makanan yang lain gitu. Tapi ya secara umum madu kalau alami ya bagus Bu. Lanjutkan. Begitu Ibu jawabannya. Ya Ibu, habis ini ada senam ya Ibu? Ya, kalau begitu kami waktu
Tiga ya. Kan Seleksi materi. Merah santekno. Oke. Kertas kita nah, papir. Baik, karena waktu kita terbatas, insya Allah nanti buat ya, untuk selanjutnya saya mungkin akan menyimpulkan sedikit ya, Mbak Ariana, mohon izin. Yang disampaikan tadi tentang mencegah lebih baik daripada mengobati. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mengerikan gitu ya, seperti diabetes, stroke, hipertensi, ataupun kolesterol. Dan ini semua bisa dicegah dengan banyak cara. Salah satunya adalah berhenti merokok, kemudian juga kita membatasi konsumsi agar tidak berlebihan, kemudian juga rajin beraktivitas fisik, baik itu ringan, sedang, maupun berat. Kemudian juga rajin makan buah dan juga sayuran. Nah, itu semua tadi sudah disampaikan kepada ibu-ibu warga desa dari Mbak Ariana selaku dokter muda di Rumah Sakit Sarjito. Mungkin ada pesan terakhir dari Mbak Ariana untuk menutup sesi ini. Oke, intinya kalau dari saya salut sih Bu, maksudnya ini kan KKN sebenarnya biasanya offline ya, maksudnya KKN itu dilaksanakan secara langsung, tapi ibu-ibu di sini luar biasa semangatnya, mau menyalakan internet, mau menyalakan HP, kemudian membuka Google Meet. Mungkin ini pengalaman pertama Bu ya, membuka Google Meet dan Ibu mau gitu. Saya senang sekali, semangat belajar dari ibu-ibu sekalian, itu tolong terus dilanjutkan Bu. Artinya kita semakin tua bukannya berhenti belajar, tetap terus belajar Bu gitu. Saya juga selalu bilang ini ke ibu saya sih Bu, kayak makin tua ya harusnya tambah banyak gitu ilmunya. Saya senang banget, jujur saya terkagum-kagum dengan semangat ibu yang luar biasa hari ini, entah menyimak, juga mengajukan pertanyaan gitu kepada saya dan teman-teman yang lain gitu Bu. Intinya semangatnya dipertahankan, jangan lupa juga Bu ilmu yang tadi, apalagi slide-slide yang awal Bu, tolong diperhatikan tuh Bu, bagian tangan-tangan yang hitam, muka-muka yang Misi Mbak Ariana. Oh, sepertinya Mbak Ariana yang terputus ya. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Ariana, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan diri. Habis ini nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi silahkan dibuka kameranya untuk teman-teman dari mahasiswa KKN. Halo, maaf. Iya, Mbak Ariana. Sudah Mbak Ariana sudah Maaf. matang. Ibu-ibunya udah ini ya, udah masih ada apa enggak? Masih. Oh, masih Monggo ada. Mbak Ariana. Oh ya, aku izin melanjutkan ya. Maaf Ibu, tadi internet di rumah saya mati tiba-tiba. Jadi intinya itu tadi Bu, segala sesuatunya bisa dicegah dan mencegahnya juga murah. Ibu harus terus bersemangat lah Bu. Ibaratnya di sini
cuman beberapa ibu-ibu nih yang mendengarkan. Alangkah lebih baik lagi ibu mentransfer ilmunya, memberikan ilmunya ke sesamanya. Jadi pada saat ngobrol dengan tetangga, ini aja Bu bahas gitu, apa materi yang saya berikan hari ini gitu Bu. Intinya hidup sehat lah Bu, karena ya apa sih hidup sehat? Ya hidup sehat juga ibadah gitu Bu. Jadi selain kita hidup sehat, kita juga ibadah gitu ya Bu ya. Mungkin cukup. Terima kasih panitia, maaf sekali tadi putus. Ini terima kasih banyak sekali lagi Mbak Ariana atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mbak Ariana ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita bisa sebarluaskan kepada lingkungan sekitar kita. Baiklah, saya ingin mengakhiri ini dengan sesi foto bersama. Mungkin ibu-ibu dipersiapkan untuk sesi foto bersama, kita dokumentasikan acara ini. Kalau dari ketua pelaksana ini ada semangat tagline untuk acara ini, yaitu Mes Suci Sehat, Mes Suci Hebat. Semoga acara ini juga bermanfaat kepada ibu-ibu semuanya dan semoga harapan itu tercapai. Mungkin teman-teman panitia yang bisa membantu untuk mengcapture. Noval ya? Oke. Apakah sudah siap Noval? Teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya supaya ini bisa terlihat ramai. Noval boleh dikode kalau misalkan sudah siap. Sudah. Oke. Baik, saya hitung sampai ketiga, nanti di capture oleh Noval. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Noval. Terima kasih ibu-ibu warga desa Muara Asri. Terima kasih juga Bapak Kepala Desa dan juga terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ariana selaku pembicara. Juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya tutup acara ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Mungkin berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Berdoa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami selaku panitia penyelenggara. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Terima kasih banyak pembicara Mbak Ariana. Terima kasih banyak juga teman-teman.